Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risa. Pada kesempatan kali ini, saya Mei Dinda berkesempatan langsung untuk deep talk bersama Nurse Novi Aryani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar pelayanan perawatan pasien bedah jantung bypass di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik Mbak Novi, boleh dijelaskan secara singkat bagaimana sih prosedur atau tindakan pada pasien bedah jantung bypass? Baik, saya izin menjawab ya Mbak Medinda. Jadi kita akan jelaskan ke pasien dengan bahasa yang mudah dipahami, sederhana. Jadi kita akan menjelaskan kepada pasien sedikit saja ya. Dokter itu akan mengambil pembuluh darah baru di bagian tubuh yang lain seperti di lengan, kemudian di kaki, ataupun bisa juga di dada. Kemudian pembuluh darah baru itu sebagai alternatif untuk pembuluh darah yang tersumbat sebelumnya. Jadi diharapkan pembuluh darah yang baru ini akan lancar seperti itu. Baik, Mbak Novi, biasanya pasien yang akan melakukan operasi, biasanya kan dia akan mengalami cemas. Nah, untuk mengatasi cemas itu seperti apa sih? Kemudian apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan operasi bedah jantung bypass? Baik, untuk mengatasi kecemasan kepada pasien, tentunya kita akan memberikan informasi mengenai tindakan atau prosedur, kemudian tujuan dampak resikonya juga, kenapa pasien perlu dilakukan operasi tersebut. Kita akan ada pendekatan psikologis. Kalau di Rumah Sakit Sultan Agung untuk pasien muslim, kita ada bagian pendampingan di dakwah. Itu ada bagian sendiri. Nanti akan masuk ke ruang pasien, melakukan bimbingan konseling. Untuk pasien non muslim, kita akan mendatangkan pemuka agama tersebut. Satu. Kemudian kita akan melibatkan keluarga pasien tentunya, karena ini akan berhubungan sangat erat terkait emosional pasien, sehingga pasien itu lebih tenang. Kemudian untuk bagian keperawatan sendiri, kita akan menggali apa yang jadi kesukaan pasien. Jadi itu akan mendistraksi atau pengalihan. Misal pasien itu suka menonton TV atau membaca buku atau mendengarkan musik, jadi pasien lebih rileks seperti itu. Diharapkan pasien sebelum tindakan operasi, pasien bisa istirahat dengan baik. Untuk persiapannya sendiri, biasanya kita akan ada pemeriksaan fisik ya Mbak. Contohnya kita akan tes laboratorium meliputi darah lengkap, kemudian kita akan mengecek fungsi ginjal, kemudian kita akan mengecek kadar elektrolit dan kadar gula dalam darah. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan elektrokardiogram, fungsinya untuk mengetahui irama jantung apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekokardiografi, di mana itu fungsinya untuk mengetahui fungsi pompa jantung pasien apakah masih optimal atau tidak. Kita ada konsul ke dokter spesialis paru untuk dilakukan spirometri, karena kita akan mengetahui fungsi paru. Kemudian ada konsul ke rehabilitasi medis yang berhubungan dengan hasil spirometri tersebut. Kemudian kita akan pemberian antibiotik untuk mengurangi resiko infeksi, dan dokter biasanya memberikan profilaksis atau antibiotik itu. Kemudian kita akan menghentikan obat pengencer darah. Itu tentunya kita akan konsul ke dokter spesialis jantung pembuluh darah ya Mbak sebelumnya, untuk mengurangi resiko perdarahan. Di ruangan sendiri pasien akan dipuasakan kurang lebih 6-8 jam. Kita akan anjurkan pasien untuk menyukur daerah tertentu seperti di dada, karena itu akan dilakukan pembedahan. Dan kita akan anjurkan pasien untuk mandi dan keramas menggunakan sabun antiseptik yang sudah disediakan oleh rumah sakit seperti itu.